dan melihat jendela keluar, menyaksikan hujan. Apa yang terjadi? Saya tetap berangkat, saya bawa payung dan saya tunjukkan semangat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif dari Forum News Network. Sejak kemarin saya termangu-mangu dan sempat tertegun ya ketika mendapat kiriman sebuah video dari seorang teman yang menjadi pendukung dari Anies Baswedan. Videonya itu sebenarnya sangat singkat ya, hanya berdurasi sekitar 39 detik. Tapi makna di balik video ini menurut saya punya pesan yang sangat-sangat dalam. Assalamualaikum Pak Anies, kami dari Aceh Tenggara mau kembali lagi pulang demi untuk jumpa Bapak di Banda Aceh dengan jarak tempuh kami 18 jam Pak. Beginilah keadaan kami Pak. Semoga Bapak nanti menjadi Presiden RI 2029. Anies, menang. Oke, terima kasih. Baru nama kita. Apa yang terpikirkan oleh Anda ketika menyaksikan video tadi? Beberapa teman yang saya kirimi video itu reaksinya cukup beragam. Ada yang hanya mengirim emotikon orang menangis gitu, dan kemudian ada juga yang memberikan komentar pendek, ini ngeri. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ini sangat dalam pesannya. Saya kira reaksi-reaksi tadi sesungguhnya punya satu pemikiran atau satu perasaan yang sama, namun hanya ekspresinya saja yang berbeda. Mama tadi yang dalam video tadi itu dia mengaku berasal dari Aceh Tenggara. Ini dia bersama rombongan itu rela naik mobil bak terbuka yang tadi ada saya saksikan, diberi peneduh ala kadarnya ya, dari terpal plastik gitu, dan dia rela menempuh perjalanan selama 18 jam menuju kota Banda Aceh hanya untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Anda bisa bayangkan perjalanan 18 jam ini sangat panjang ya, dan mungkin bagi Anda yang belum pernah ke Aceh, Anda tidak bisa membayangkan bahwa jalan-jalan yang dilalui bukan seperti di kota-kota di Jawa, itu banyak juga melalui hutan-hutan yang cukup lebat gitu, dan juga tidak semua jalannya ini cukup mulus, cukup bagus ya. Mudah-mudahan sekarang, saya sudah cukup lama tidak ke Aceh, tapi mudah-mudahan sekarang jalannya lebih bagus. Tapi memang jalan dari Aceh Tenggara menuju Banda Aceh ini perlu perjuangan yang sangat berat gitu. Kalau kita menggunakan mobil biasa saja itu sangat berat, apalagi kemudian harus menggunakan mobil tadi yang saya kira tidak nyaman, dan kalau hujan, sekarang ini kan musim penghujan, ini risikonya juga kebasahan. Tapi Anda tadi bagaimana reaksi dia tampak sekali gembira gitu karena akhirnya dia berhasil bertemu dengan Anies Baswedan. Tidak ada penjelasan apakah dia itu akhirnya bisa bertemu langsung, berjabat tangan dengan Anies Baswedan, atau sesungguhnya dia hanya tenggelam dalam lautan massa yang euforia menyambut Anies dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Apakah si ibu dari Aceh Tenggara tadi beruntung bisa berfoto seperti seorang pendukung Anies ini, seorang ibu-ibu juga, seorang mama dari Duri di Bengkalis, Riau, yang dia juga menempuh perjalanan ya lumayan lama, tapi tidak sepanjang tadi. Dia menempuh perjalanan sekitar 4 jam berkendara menuju kota Pekanbaru, Riau. Dari Duri, Kabupaten Bengkalis, menemui Pak Anies, Pak. Dari Duri ke sini biasanya 4 jam. Udah dapat fotonya? Udah, aduh Pak, banyaknya alhamdulillah Pak. Ih, senangnya Pak hatiku.
jauh-jauh nemui Pak Anies calon presiden 2024. Yes. Oke. Mudah-mudahan jadi presiden. Amin ya Allah. Ih, senang kali hatiku, Pak. Inilah baru ketemu Allah. Begitulah ekspresi dari rakyat kecil, dari emak-emak yang apa ya, yang rela berkorban apapun demi mendukung seorang calon presiden. Dan ini kali ini adalah Anies Baswedan. Fenomena semacam ini sesungguhnya juga pernah kita saksikan pada Pilpres 2019 lalu ya, saat Prabowo Sandi itu maju sebagai penantang incumbent, yakni bersaing melawan Jokowi Ma'ruf. Banyak emak-emak pendukung yang ini mereka menginginkan perubahan itu menaruh harapan yang besar kepada Pak Prabowo dan Sandi. Mereka ini ingin rezim berganti dan nasib mereka sebagai rakyat itu lebih baik, gitu, membaik ya. Mereka dengan sukarela, ikhlas menjadi relawan, mendukung kampanye, bahkan banyak sekali yang sangat militan ya. Mereka ini juga bertempur di media sosial, macam-macam lah para emak-emak ini. Dan juga yang cukup mengharukan itu di beberapa daerah ketika berlangsung kampanye Prabowo Sandi itu banyak sekali massa pendukungnya atau relawan itu yang menyumbangkan dananya. Yang kita tahu sesungguhnya banyak juga yang terbatas. Saya kira waktu itu Anda banyak juga yang mendengar cerita emak-emak yang ada yang sampai rela mengurangi belanja harian dapurnya itu agar dapat menyisihkan sebagiannya untuk menyumbang dana kampanye Prabowo Sandi. Ada juga yang rela menyumbangkan tabungannya selama bertahun-tahun agar capres yang didukungnya itu bisa mengalahkan incumbent. Foto-foto seperti ini ketika Prabowo Sandi menunjukkan bagaimana sumbangan yang uang receh ini, kalau ini betul-betul dari relawan ya, karena uangnya dalam bentuk uang recehan gitu ya, dan itu dalam bentuk dimasukkan dalam plastik. Ini fenomena yang saat itu sungguh mengharukan. Bila kita sempat memutar kembali kisah-kisah semacam itu, memang suasananya sungguh heroik gitu ya. Apalagi kan pada waktu itu Prabowo ini memang dianggap figur yang memberikan harapan, figur yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik gitu, dan juga figur yang dihormati di kancah internasional. Dan apalagi kita juga kalau kita menyimak pidato-pidato Pak Prabowo pada waktu itu sungguh heroik, dan dia juga mengaku pada waktu itu akan timbul dan tenggelam bersama rakyat, yaitu ketika dia sudah dinyatakan kalah oleh KPU pada waktu itu. Nah, mereka ini ya, para relawan ini sesungguhnya ini benar-benar tidak berharap apapun kecuali menjadikan Indonesia lebih baik. Nggak ada di antara relawan gini yang emak-emak semacam ini yang berharap menjadi komisaris di BUMN atau jadi pejabat di kalangan pemerintahan. Nggak, mereka ini hanya mendukung calon presidennya, dan ketika kemudian mereka calon presidennya berhasil memenangkan pemilu, mereka akan kembali lagi dalam aktivitas sehari-hari, dan harapan mereka tentu kehidupan mereka juga menjadi lebih baik. Harapan orang-orang semacam ini sebenarnya sangat sederhana ya. Mereka berharap pemimpin yang mereka jagokan, mereka dukung itu menjaga komitmen dan janji-janjinya selama masa kampanye. Tapi seperti kita sama-sama saksikan kan sekarang ini ternyata kemudian Pak Prabowo dan kemudian juga disusul oleh Sandiaga Uno itu masuk bergabung dalam kabinet Pak Jokowi, dan mereka meninggalkan rakyat dalam kondisi yang terbelah dan juga terus saling bermusuhan, karena sampai sekarang pembelahan itu masih terus terjadi. Sementara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah bergandengan tangan, jalan seiring, dan dalam banyak kasus Pak Prabowo memuji-muji kepemimpinan Pak Jokowi, terus kemudian Pak Jokowi juga menyatakan bahwa setelah ini Pilpres ini giliran Pak Prabowo yang menjadi presiden setelah dia 2 kali dikalahkan. Kemudian orang bertanya-tanya, untuk apa kalau gitu ada pemilu ya, ada Pilpres kalau kemudian ternyata mereka yang dikalahkan juga akhirnya masuk ke istana. Tapi walaupun dihianati ya, yang saya luar biasa kagum pada rakyat kita ini khususnya emak-emak itu, ternyata mereka tidak pernah putus harapan, tidak patah hati, apalagi patah arang ya. Dan sungguh saya terkejut karena kini mereka kelihatan sekali kalau mereka mengalihkan harapannya dengan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Ini figur oposisi yang dianggap bisa menjadi antitesa dari Pak Jokowi. Rakyat sekarang ini kalau Anda saksikan mengeluh-elukan kemanapun Anies pergi.
Yogyakarta, Tasikmalaya, Ciamis, Palu, Banda Aceh, Kota Pariaman, Padang Panjang, Padang, dan terakhir Pekanbaru, dan belum tahu kita kemana lagi setelah ini Anies Baswedan akan pergi. Setiap kali melihat video-video semacam ini, saya jadi terbayang ya, berapa banyak di antara kerumunan massa tadi itu yang datang dari jauh, seperti ibu-ibu dari Aceh Tenggara atau dari Duri tadi. Mereka larut dalam lautan euforia dan asa yang menggantung tinggi, berharap datangnya seorang pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia itu sebagai rumah harapan, rumah bersama, rumah besar Indonesia yang rakyatnya di dalamnya hidup sejahtera, rukun, adil, dan makmur. Itu seperti dalam cerita mimpi-mimpi ya. Sungguh luar biasa ya harapan mereka ini, dan saya jujur saja saya hanya bisa berdoa. Semoga Pak Anies Baswedan yang mereka elu-elukan itu tidak mengulang lagi kesalahan dari pemimpin sebelumnya. Mengecewakan dan mengabaikan amanat rakyat yang menitipkan amanah kepada mereka. Dan saya kira ini lepas dari kemana takdir nanti akan membawa Anies Baswedan. Apakah dia bisa masuk istana sebagai seorang presiden yang diimpikan, atau dia mengulang kembali cerita ada seorang pecundang yang masuk istana lewat pintu belakang mengkhianati para pendukungnya. Saya Arsmino Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.